Oke, temen jalan, kita ketemu lagi nih di interview atau podcast vlog bareng dengan finalis Bintang Populer 2021-2022 bersama siapa? Haikal. Asal Cirebon. Asal Cirebon. Oke, kita langsung ya. Oke, Haikal. Iya, Ini Haikal ini dikenal sebagai termasuk salah satu yang muda ya. Iya. Kuliah ya masih ya. Kuliah tingkat pertama. Tingkat pertama. Jadi dia merelakan untuk meninggalkan kuliah sementara Iya. online ya, untuk ikut acara finalis Bintang Populer karena memang ada sistem asrama ya Kal ya. Iya. Itu sempet ini nggak sih Kal? Lu kan baru masuk kuliah terus sementara harus ikut event ini, itu ada sempat mikir gitu atau ada pertimbangan-pertimbangan yang berat nggak? Itu dia bang. Tentunya pas sebelum Haikal lanjut ke sampai sekarang itu Haikal sempat berpikir nanti gimana gitu ya kuliahnya, apalagi sekarang sistemnya asrama. Dan setelah Haikal pikir-pikir dan minta pendapat dari orang tua dan koordinasi juga sama pihak kampus, alhamdulillahnya ada jalan tengahnya. Dan Haikal pun ngambil kesimpulannya di saat online kan istilahnya kita cuman kalau online kan cuman kayak misalkan kayak belajar Zoom, jadi istilahnya dengan adanya kegiatan asrama juga yang di Bipop, jadi Haikal juga bisa mengisi waktu luang Haikal juga. Oke. Jadi memang di asrama juga dikasih waktu ya. Iya. Jadi memang ada waktu-waktu di sini, beberapa teman-teman juga ada yang masih online ya. Iya, masih. Dan itu masih dikasih kesempatan mereka untuk online. Jadi nggak ngeganggu lah ya. Oke. Nah kebetulan Haikal ini juga punya ciri khas. Lu sadar nggak sih punya ciri khas suara yang agak gimana, kayak agak cengkok-cengkok itu, bener nggak sih? Hah, bener nggak? Iya sih, kalau didengar-dengar banyak yang bilang juga. Banyak yang bilang gitu. Yang bilang gimana contohnya? Ya suara Haikal tuh kayak emang dibilang kayak emang beda ada yang ganjel nggak sih di leher lu sebenarnya, apa di lidah lu gitu, nggak ya? Tahu Haikal juga. Nggak tahu ya. Kalau teman-teman perhatiin, mungkin kalau dia lagi nyanyi itu emang agak lengkingan yang ini pasti suara Haikal gitu ya, ada ciri khas itu ya. Tapi lu emang tahu itu udah lama ya? Kalau emang si Haikal juga merasa suara Haikal kok kayak kadang kayak ada yang kayak aneh gitu, cuman nggak tahu tuh kalau didengar orang gimana. Oke. Tapi itu ciri khas lah ya. Jadi setiap penyanyi itu memang harus punya ciri khas biar nggak sama sama orang lain, bener nggak sih Kal? Bener banget. Bener ya. Oke. Kalau boleh tahu lu kenapa suka nyanyi sih? Sejak kapan sih lu dianggap bisa nyanyi itu? Gue suka nyanyi itu semenjak gua kelas 4 SD bang. Oh, udah ada cengkok-cengkok gini enggak ya? Pas itu suara gue masih kayak cewek, dibilang beneran bang. Gitu. Suara Haikal nih dibilang kayak cewek pas kelas 4 SD, kelas 5 yang ngomong siapa itu? Guru Haikal sendiri. Oke, tapi suaranya ya kayak mungkin karena belum masa belum puber ya, belum puber. Jadi mungkin kamu bukan untukku, tapi kau selalu jadi kayak cewek. Itu suara Haikal masih melengking gitu. Udah kelihatan nyaring ya. Iya, nyaring. Oke. Itu Haikal juga kayak cewek. Jadi tapi justru disuruh nyanyi.
Gimana bang? Disuruh nyanyi malahan karena Iya, suara cewek itu jadi disuruh bagus nyanyi. mungkin. Heeh. Dan itu ketahuannya itu pas pas SD itu ada lomba nyanyi Heeh. buat tingkat kecamatan tuh, Oke. kayak di SD. Nah Haikal tuh mewakilin sekolah Haikal. Dari situ timbullah kayak wah enak deh, kayak nyanyi tuh kayak Kayak menyenangkan udah, ya, menyenangkan Heeh. ya. kayak enak gitu, Oh, kayak pas gitu. Pas itu dari SD kayak, situ. kayak nyaman gitu. Terus mulai lu terus ikut-ikut lomba gitu. Nah iya, Sampai SMP, SMP Haikal ikut lomba juga. SMA. Sampai lulus kuliah pun ikut Bipop. Iya. Buset. Dan di sini berarti Haikal udah sering ikut lomba. Bedanya apa sih lomba-lomba lain sama Bipop, Kal? Kalau dibilang beda emang beda bang. Kalau untuk lomba-lomba yang lain ya kan sebatas kayak festival. Kalau festival gitu kan kayak misalkan lomba nih dalam satu hari langsung tentuin kan juara-juaranya. Oh, ini panjang ya. Nah kalau Bipop ini kayak jangka panjang itu bang. Jadi kita dididik, dibina, dibekali bagaimana sih untuk kedepannya gitu. Untuk jadi penyanyi itu apa aja yang harus disiapin. Bah, itu sangat ngebantu banget sih bang. Pengalaman juga Pengalaman ya. sangat bermanfaat. Dan yang uniknya lagi nih, waktu itu Haikal sempat dari 25 itu nggak lolos ke 15 teman-teman karena dia melakukan satu kesalahan ya, yang menurut Dewan Juri fatal sebenarnya. Iya, Lu sadar tapi itu kesalahannya? Sadar bang. Beneran bang, gue sadar itu. Tapi kita sih sebenarnya maklum, kalau gue pribadi maklum karena masih pemula ya. Iya Karena kan sih. pasti setiap orang melakukan kesalahan. Bener ya. Tapi Bener. sekarang lu udah jarang melakukan kesalahan itu. Sudah meminimalisir lah bang. Minimalisir. Jadi udah tahu ya potensi kesalahan yang akan terjadi, jadi diminimalisir. Apalagi lagu-lagu yang diberikan ya, yang setiap minggunya ditampilin tuh udah dipelajarin banget ya kalian. Oke. Biasanya resiko apa aja sih Kal yang bisa bikin fatal tuh kalau kita nyanyi Kal? Setelah lu dapet ilmu di sini. Resiko yang fatal bagi penyanyi ya bang ya. Yang itu kayak overtune kalau nggak nyampe itu fatal. Oke, justru jadi ngerusak ya. Nah apalagi pas kita mulai nyanyi tapi kita nggak tahu pak, nggak ngeh dengan nada dasar kita tuh bang. Kayak lupa. Nggak Kayak paham pas jeng, tapi, basicnya nggak paham. Nggak itu parah sih. Itu lari berarti ya. Itu udah wah. Mas eliminasi kayaknya. Oh gitu ya. Oh berarti itu teman-teman ya, buat yang para penyanyi terutama yang hobi nyanyi, kalian harus sadar dulu kalian nadanya di mana gitu, kemampuan kalian di mana. Jadi memang di asrama ini diajarinnya teknik-teknik itu ya, untuk menghindari, karena kan mereka perform ya. Iya bang. Perform itu kan berarti ditonton orang banyak, didengarkan, jangan sampai fatal tadi ya soalnya. Benar bang. Tapi selama ini lu di atas panggung sempet ngalamin gitu atau sempet lu antisipasi gitu biasanya? Sempet bang. Sempet ya. Itu kalau di panggung itu emang beda sih bang. Beda ya. Euforianya itu kayak beda banget. Lebih menegangkan. Beneran bang. Jadi kita di sini udah disiapin nih. Udah wah nanti udah kita maksimal kayak gini. Siap nih. Kalau di panggung itu seakan-akan kayak brek langsung gitu. Gimana sok itu yang ngatasin cuma diri kita sendiri, gimana caranya. Apalagi kalau untuk apalagi ya itulah, jadi kuncinya sih harus tenang. Asli kuncinya tenang. Betul. Berarti persiapannya harus matang. Persiapan matang. Jadi di sini Haikal juga udah bisa ya menguasai panggung ya. Maksudnya cara mengatasi itu tahu ya. Kunci tenang menenangkan diri tahu ya. Biasanya lu ngapain tuh kalau mau biar tenang tuh? Nah, mungkin sebelum manggung. Mungkin setiap orang beda-beda ya bang. Beda. Nah kalau untuk Haikal sendiri mah lebih kayak ke kaca. Itu sering Haikal lakuin sih. Oh jadi di depan cermin. Ke kaca, ke cermin itu Haikal bilang, ayo kalau bisa, ayo tunjukin yang terbaik gitu bang. Jadi meyakinkan diri. Kayak meyakinkan diri. Kepercayaan diri. Bisa gitu. Walaupun nanti istilah panggung nggak tau lah gimana, yang penting udah ada dorongan dari kitanya tuh bang kayak bisa, dan berusaha untuk tenang, tarik napas. Dan semua yang diajarin sama di asrama ini Haikal lakuin kayak
belajar konsentrasi. Saran-saran itu saran-saran diterapin yang ya. lakuin semua. Tapi kan tetap aja namanya Tetep. orang panik. Nah, Kadang itu lupa. kembali lagi. Bener ya. Oke Kal. Nah kalau misalnya nih, kalau lu udah di atas panggung, udah yakin pede, hal apa sih yang membuat lu tiba-tiba, waduh gue gagal fokus nih gara-gara apa biasanya? Dan ngatasinnya gimana? Nah, itu dia, itu sering terjadi, Bang. Sering terjadi ya. Ketika kita di panggung itu pasti kan pandangan kita tuh tersorot kemana-mana tuh, Bang. Betul. Dan ada Banyak yang penonton, ngeliatin. ada kamera, ada Iya, ya semua lah. juri semua. Jadi yang kalau menurut Haikal ya, yang satu yang buat buyar itu ketika kita, ya itulah kalau misal kita nggak fokus dan tertuju kayak ke penonton tuh, Bang. Aslinya kalau misal udah tenang apa mah ya santai aja, cuman Iya, untuk yang kayak masih kayak grogi atau masih nggak yakin, Oh. kalau kita lihat penonton itu kayak seakan-akan Kayak jadi kita yang terbawa kayak gitu, iya, penontonnya oke. bukan penonton yang terbawa sama kita. Jadi kita tuh harus berusaha bener-bener fokus. Jadi Oke. tenang, kuncinya bener sih tenang. Jadi emang sih kalau misalkan kita nyanyi dan kita pikirannya apa, matanya kemana-mana dan nggak fokus, itu pasti buyar ya, Bang. Kelihatan ya. Itu terjadi sih soalnya. Apa namanya? Yang kita harusnya dengerin lagu tiba-tiba jadi, Nah, "Ini udah sampai iya. mana nih lagunya?" Iya bener, Bang. Tiba-tiba kok Oke. langsung ref aja. Itu sih. Waduh parah ya, ternyata berat juga ya. Bener, Kak, ya. Bang. Jadi nyanyi itu memang butuh latihan ya, butuh Bener, Bang. fokus dan nggak Siap, Bang. instan ya. Tapi kalau memang, tapi Haikal happy kan, seneng kan, Oh, happy, Bang. Nikmatin gitu. dinikmati. Jadi kalau nggak dinikmatin mungkin udah berantakan. Bener. Oke Haikal, di Bintang Populer ini kan juga bukan sekedar nyanyi ya katanya. Iya. Jadi ada ilmu-ilmu apa sih yang akan lu dapat menjadi seorang bintang? Lu udah mulai tercerahkan nggak? Udah paham nggak tentang arti bintang itu sendiri? Kalau untuk Haikal ya, Bang. Iya. Untuk jadi bintang pun Baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. emang perjalanannya nggak cepat gitu, butuh proses. Dan sekarang Haikal emang ngerasain yang Haikal lakuin sekarang emang bentuk sebuah proses. Dan Haikal dapat semua yang ada di asrama ini benar-benar kayak pelatihannya itu bukan vokal aja, Bang. Bener yang Abang bilang tadi. Haikal tuh mendapat kayak pelatihan acting, gimana cara public speaking, gimana kita berbicara lah, Oke. cara menata bahasa yang baik. Yang walaupun ada masih Haikal dari Haikal pun masih banyak kesalahan-kesalahan bahasa yang kiranya kurang pas. Nah, kayak di sini nih dilatih acting juga, Bang, kayak gimana kita bermain rasa atau yang biasa dibilang kayak jumping gitu, dari misalkan langsung dari kita nih lagi tawa nih tiba-tiba disuruh sedih, harus istilahnya kita gimana caranya harus benar-benar tuh mendalami. Itu kan kayak untuk kayak acting dengan vokal itu kan benar-benar emang sangkut pautnya benar tuh, Bang, sangkut pautnya ada. Memerankan diri Iya. kita sebagai penyanyi itu dengan tema lagu itu kan. Nah, jadi benar-benar feel itu harus ada. Oke. Jadi setiap lagu yang kita bawain pun harus berkaitan dengan perasaan kita, dan liriknya itu harus kita pahamin juga, isinya apa aja, tentang apa gitu. Aku tidak baik-baik saja, seperti kamu. Jadi lo benar-benar memahami isi Iya, isi Bang. dari lagu yang kalau di acting atau di drama itu isi dari ceritanya ya. Iya, Oke, jadi lo iya. pahamin itu dan lo memerankan tokoh itu berarti ya. Iya, Bang. Ya jadi memang bintang itu macam-macam ya. Iya, Bang. Teman-teman nama Haikal juga bahwa nggak cuma nyanyi, kadang ada bintang yang jadi MC juga, benar Nah. nggak sih? Kadang jadi pelawak juga. Iya. Jadi jangan heran kalau ternyata penyanyi itu ada yang jadi pelawak karena Benar, memang Bang. dia bintang, dia bisa menjalani itu. Boleh tahu nggak sih bintang favorit atau idolanya Haikal siapa? Artis penyanyi, Bang. Iya, artis penyanyi. Wah, seru nih. Artis seru nih. Tawa lagi, tawanya lucu ya. Siapa? Apa ya, guys? Untuk Indonesia. penyanyi yang Haikal kagumin itu ada dua, Bang, di Indonesia. Oke. Kalau Indonesia itu yang pertama Bang Judika. Yudika. Bagai
nggak tahu itu tiba-tiba emang bener bang kayak Iya, imajinasi benar, tuh kayak tiba-tiba muncul gitu. betul, betul. Kayak seakan-akan kayak ada dorongan gitu. Betul, Tiba-tiba ya prak aja jadi Iya, gitu buat. bener. Dan Haikal emang sampai sekarang Haikal Itu hebatnya ya kalau kita belajarlah menulis kalau gue saranin. Jadi ketika kalian kecewa, sakit hati, patah hati, maka tulislah. bener Bang. Itu kalau gue sih nyaranin ke teman-teman, ke anak-anak gue juga selalu bilang belajar menulis Kal. Kenapa? Karena lu nanti pasti lu senang, lu kecewa, lu sakit hati, lu akan menulis. Jadi dengan begitu kan lu punya keuntungan. Bener gak sih? Akhirnya jadi lagu. Jadi nggak perlu curhat ke orang-orang, bunuh diri apalagi. Mendingan lu nulis. Bener gak sih? Iya, Tapi Bang, lagunya bener, masih bener, ada nggak? Masih ada bang. Masih disimpan ya? Masih. Udah jadi lirik dan udah jadi jadi nada. musik, Udah nada jadi juga. musik. Oke, tapi belum direkam ya? Udah. Oh, udah jadi musik. Cuman nggak udah lama sih bang. Udah Cuman lama. masih inget lah. Masih Kalau ingat. Udah direkam belum? Udah ada bukti datanya belum? Apa dulu cover gitu? kalau dulu mah ada. Sekarang belum. Cuman ya? tadi sempet HP tuh kartu SD-nya itu kartu oke. memorinya ke Nanti reset. Nanti lu bisa tulis lagi lah ya, Iya. direkam profesional ya. Iya, benar. Oke, Nanti sip. itu buat album. Oke. Nah sekarang Haikal ini termasuk yang peserta cowok termuda ya, Iya. yang saat ini ada di asrama. Sekarang gue mau nanya dong dari ke peserta cewek, kira-kira siapa sih yang potensial bakal jadi bintang menurut Haikal? Menurut Haikal ya bang. Iya. Berapa bang? Satu Satu aja aja yang ya, menurut banyak lu ya. cewek, tapi yang cewek ya, kalau cowok ntar lu berantem lagi. Gue nanya yang cewek, siapa yang berpotensial? Yang Haikal lihat sekarang itu dari finalis cewek ada ini. Dari cewek itu ada Teh Adinda. Ya Adinda, alasannya apa Kal? Teh Adinda nih punya kayak dia nih dari untuk nyanyi pun Haikal dia istilahnya bisa berkembang bang dengan sekarang potensi dia yang sekarang, dan apalagi dengan acting apalagi. Oh. Haikal lihat Dia emang punya jadi bakat ya? dari gimana ya, kayak kelihatan aja bang dari auranya juga beda. Kalau aura bintang gimana sih? Tapi emang bener bang. Gue nggak paham aura. Gue aja yang paham. Oke, siap. Oke, ya udahlah Kal ya, nanti kita Iya. ngobrol-ngobrol Siap. lagi. Siapa tahu Haikal bisa masuk 5 besar dan bisa Amin. bersaing. Thank you Kal. Siap, Bang. Sukses ya. Oke Kal. Panjang.